sekalian, pada video kali ini PJP Ginting Channel membahas tentang penggunaan media sosial di era reformasi. Sebelum era reformasi, kebutuhan terhadap informasi hanya bisa diperoleh melalui media yang sangat terbatas, yaitu koran, majalah, radio, dan televisi. Sedangkan kebutuhan akan informasi, pengetahuan, dan teknologi diperoleh melalui lingkungan sekolah dan kampus. Pada era sebelum reformasi, konten informasi masih terbatas bila dikaitkan dengan kebutuhan informasi masyarakat yang sangat besar. Dalam kaitan dengan arus informasi, banyak koran, majalah, radio, dan televisi mempunyai peranan besar sebagai sumber penyedia sekaligus penyalur informasi. Rakyat hanya berperan sebagai penerima informasi. Respon balik konten informasi sulit sekali dilakukan oleh rakyat karena ruang terbuka yang disediakan sangat terbatas. Atas situasi ini, pemerintah sebagai sumber utama informasi dapat mengatur sedemikian rupa konten informasi yang dianggap layak disampaikan kepada masyarakat, sehingga penilaian kelayakan konten informasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Di era reformasi, terlebih pada 10 tahun terakhir, media informasi telah tumbuh dan berkembang cepat karena lahirnya jaringan internet diikuti oleh pertumbuhan berbagai macam platform dan aplikasi informasi. Era ini disebut dengan media sosial yang mendahului media massa dan media tradisional informasi lainnya. Penggunaan internet dengan berbagai platform aplikasi informasi menyeluruh telah menyasar aktivitas kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada era internet ini, pemerintah tidak lagi berperan tunggal sebagai sumber informasi, melainkan rakyat sendiri sudah dapat berperan sebagai sumber informasi. Banyak informasi yang belum diketahui oleh pemerintah sudah diketahui terlebih dahulu oleh rakyat. Bahkan kadangkala penguasaan informasi lebih banyak dimiliki oleh rakyat daripada pemerintah. Dengan kata lain, dalam hal arus informasi yang disampaikan melalui internet dengan berbagai platform aplikasi, maka suatu keniscayaan antara pemerintah dan rakyat dengan sendirinya terbangun simbiosa mutualistis dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
dalam pemanfaatan internet sebagai media sosial memiliki keniscayaan dampak-dampak positif dan negatif dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Penggunaan media sosial dapat membawa dampak-dampak positif, misalnya penyebarluasan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan cepat. Kegiatan pembangunan, baik mengenai jenisnya, volumenya, kuantitasnya, waktu pelaksanaannya, para pelaksananya, sumber biaya, dan penggunaan biaya dapat diketahui oleh rakyat dengan cepat. Begitu juga kegiatan-kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Semua informasi tentang kegiatan pemerintahan secara terperinci dan terbuka dapat disampaikan dengan cepat kepada rakyat. Rakyat yang tidak lagi hanya berperan sebagai penerima dan pengguna informasi, juga telah berperan sebagai sumber informasi. Rakyat dapat menyampaikan informasi-informasi tentang berbagai kendala yang terjadi di sekitar mereka berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan. Rakyat juga sudah dapat menyampaikan secara langsung tentang berbagai penyimpangan, kejanggalan yang terjadi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat juga secara cepat dapat menyampaikan berbagai tindak pidana kriminal yang terjadi di lingkungannya untuk mendapatkan penanganan secara cepat oleh pemerintah. Rakyat secara langsung dan cepat dapat menyalurkan aspirasi dan inspirasinya mengenai berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan penggunaan media sosial dapat mengkreasi berbagai kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan, budaya, sejarah, dan lain-lain. Hal itu tampak pada hadirnya platform dan aplikasi serta jutaan video yang ditayangkan melalui YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan, media sosial telah dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial atas berbagai kelemahan, kekurangan yang terjadi secara real di dunia nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, media sosial telah berfungsi sebagai kanal saluran untuk seluruh kebutuhan yang selama ini terjadi antara rakyat dan pemerintah. Media sosial juga berdampak negatif atau berdampak buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah belum mampu menjadikan media sosial sebagai saluran untuk berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masih banyak informasi yang disampaikan oleh pemerintah tidak secara utuh yang berakibat respons masyarakat yang negatif. Ada juga informasi yang disampaikan pemerintah melalui media sosial berkaitan dengan usaha-usaha pencitraan belaka yang sangat berbeda dengan ekspektasi masyarakat.
Pemerintah sebagai pengawas terhadap berbagai platform aplikasi dan akun kadangkala melakukan seleksi yang tidak tepat, sehingga banyak aplikasi dan akun rakyat dihapuskan atau di take down. Hal ini berakibat munculnya keraguan dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Begitupun pemerintah sering bertindak tidak adil dalam penggunaan dan penerapan Undang-Undang ITE terhadap aplikasi dan akun tertentu. Dampak negatif yang buruk media sosial dari rakyat pengguna media sosial juga banyak. Rakyat pengguna media sosial menggunakan aplikasi dan akun terdaftar dan tidak terdaftar untuk menyampaikan informasi bermuatan hoaks, permusuhan, kebencian, perpecahan, penghinaan, olok-olok, bahkan fitnah. Konten informasi yang demikian bermotif merusak kredibilitas pemerintah, organisasi, dan pribadi-pribadi tertentu dengan tujuan terjadi kerucuhan dan pembangkangan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Akun-akun aplikasi demikian banyak menggunakan kelemahan Undang-Undang ITE untuk melanggengkan informasinya. Saat ini diperkirakan jumlah pengguna gadget dan smartphone sekitar 140 juta orang. Ini berarti ada 50% dari rakyat Indonesia sebagai sumber informasi dan penyalur informasi kepada 280 juta rakyat Indonesia. Kita bisa membayangkan betapa konten informasi begitu cepat dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Antara konten informasi yang membawa dampak positif berimbang dengan konten informasi yang bersifat negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan kecenderungan pengguna media sosial dengan pemilikan gadget dan smartphone akan bertambah besar ke depannya. Secara otomatis, orang yang terdampak dari konten-konten informasi positif dan negatif juga akan bertambah besar. Bahkan menurut para ahli, pada tahun 2030 mendatang, pengguna gadget dan smartphone di Indonesia diperkirakan telah mencapai angka 200 juta, di mana penduduk Indonesia sebesar 310 juta. Itu artinya bahwa media sosial sudah mendominasi sumber dan saluran informasi rakyat. Dengan sendirinya dampak media sosial yang baik atau yang buruk juga semakin besar di Indonesia. Kita berharap kepada pemerintah agar dapat meningkatkan dampak positif dari media sosial. Pada saat yang sama dapat mengurangi dampak-dampak negatif atau buruk dari media sosial. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan peraturan serta penggunaan mekanisme teknis tertentu dapat melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen. Saudara sekalian,
opini kebangsaan yang dapat disampaikan untuk merespon negatif media sosial, agar semua pengguna gadget dan smartphone membuat konten-konten informasi dan menyalurkannya secara arif dan bijaksana. Semua masyarakat pengguna media sosial sebagai sumber dan saluran konten-konten informasi terlebih dahulu melakukan seleksi dan pengeditan konten informasi yang berpeluang merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik penggunaan media sosial di era reformasi. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon di-subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.